warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anindi Lupita Nasyanka, dosen program studi D3 Farmasi Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Gresik. Saya kali ini akan melakukan pernyataan diri dosen dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran. Sesuai mission statement yang saya berikan bahwa bidang pengajaran merupakan salah satu passion saya yang utama dibandingkan kedua tridharma lainnya. Karena saya mempunyai misi untuk membentuk lulusan atau mahasiswa yang akan menjadi tenaga teknik kefarmasian dengan semboyan 3B, yaitu Brain, Behavior, and Brief. Hal tersebut akan tercermin pada mata kuliah saya, Fitokimia. Berikut adalah deskripsi mata kuliah. Fitokimia merupakan mata kuliah yang wajib diikuti oleh mahasiswa D3 Farmasi Universitas Muhammadiyah Gresik dengan bobot 2 SKS, yaitu 1 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini membahas tentang dasar-dasar fitokimia dengan mempelajari teori tentang teknik-teknik ekstraksi, cara pemisahan, penguapan pelarut, pengeringan, screening senyawa kimia dalam tanaman seperti kelompok alkaloida, flavonoida, tanin, anthraquinone, glikosida mulai dari saponin, steroid, dan juga triterpenoid. Selain itu juga dilakukan identifikasi senyawa metabolit sekunder dengan spektrofotometer UV vis atau ultraviolet visible, dan yang terakhir pada mata kuliah ini juga akan dibahas terkait dengan aplikasi fitokimia di dalam dunia kefarmasian. Setelah menjelaskan terkait deskripsi mata kuliah, kemudian saya ingin menjelaskan terkait kemampuan yang diharapkan. Mulai tahun 2022, Universitas Muhammadiyah Gresik menerapkan rencana pembelajaran semester yang berbasis dengan hasil atau outcome based. Nah, dilakukan untuk mempermudah dalam integrasi dengan program Kampus Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Mas Menteri. Oleh karena itu, pada mata kuliah fitokimia juga memiliki beberapa penyesuaian. Salah satunya dengan mempunyai 3 capaian pembelajaran mata kuliah. K1 yaitu menjelaskan tentang pendahuluan fitokimia dan tahapan analisis fitokimia di bidang farmasi secara bertanggung jawab. Untuk CPMK 2 menerapkan tahapan analisis fitokimia sampai dengan identifikasi golongan metabolit sekunder pada spektrofotometer UV vis dengan benar secara disiplin dan bertanggung jawab. CPMK yang terakhir yaitu mengaplikasikan rancangan analisis fitokimia pada golongan metabolit sekunder dengan benar dan bertanggung jawab. Berdasarkan CPMK diturunkanlah beberapa kemampuan akhir yang diharapkan, yaitu menjadi sub CPMK. Di fitokimia mempunyai 10 sub CPMK. Dari 10 sub CPMK terdapat 11 materi yang akan didistribusikan dalam 16 pertemuan. Mata kuliah fitokimia telah dilengkapi dengan perangkat pembelajaran seperti rencana pembelajaran semester, kemudian buku ajar yang saya buat sendiri, dan mata kuliah, modul praktikum, serta pustaka pendukung yang saya lampirkan dalam rencana pembelajaran semester. Dan juga saya memasukkan penelitian saya yang berhubungan dengan fitokimia ke dalam pustaka pendukung yang ada di rencana pembelajaran semester sebagai materi ajar. Sistem pembelajaran yang digunakan adalah pembelajaran aktif atau student centered learning, di mana kegiatan pembelajaran berpusat pada mahasiswa. Mahasiswa baik teori maupun praktikum untuk memudahkan mahasiswa memahami mata kuliah fitokimia, maka saya menggunakan aplikasi dalam menjelaskan materi, seperti misalnya saya kaitkan dengan pandemi COVID-19 dan kebutuhan bahan-bahan herbal
Kuliahan di fitokimia ini blended learning, yaitu pembelajaran daring pada teori yang dilaksanakan pada teori baik asinkron melalui LMS yaitu spada.umg.ac.id, yaitu sinkronus melalui Zoom meeting. Sedangkan untuk luring dilakukan hanya untuk praktikum saja. Pembelajaran disesuaikan dengan kondisi mahasiswa dan juga materi yang diajarkan. Pada semester ini, beberapa metode pembelajaran yang saya gunakan adalah pembelajaran untuk teori. Yang pertama ceramah, kemudian diskusi, tanya jawab, demonstrasi, discovery learning, dan presentasi. Sedangkan untuk praktikum, metode yang saya gunakan adalah metode kolaboratif dan latihan. Dalam penyampaian materi, saya juga memberikan mahasiswa analogi tentang materi yang susah untuk dipahami oleh mahasiswa supaya mahasiswa lebih memahami apa yang saya jelaskan. Interaction atau interaksi saya dengan mahasiswa. Interaksi yang saya lakukan pada mahasiswa berupa tanya jawab, diskusi untuk mengembangkan keilmuan mereka, kemudian menambahkan aplikasi dalam kehidupan dan nilai moral serta agama pada setiap pengajaran saya, salah satunya dengan berdoa sebelum dilakukannya kuliah. Selain itu juga saya menginginkan mahasiswa itu untuk brief dalam bertanya, brief dalam menjawab, dan juga untuk mengikuti program-program atau lomba-lomba atau organisasi kemahasiswaan supaya mereka tidak menjadi mahasiswa yang pasif dan mempunyai nilai tambah soft skill untuk menyongsong era digital. Kemudian terkait dengan konsultasi mahasiswa terkait perkuliahan, saya menyediakan nomor handphone saya sehingga mahasiswa dapat bertanya dan juga melakukan WhatsApp pribadi ke nomor saya. Pada asesmen atau penilaian, dalam mata kuliah fitokimia telah direncanakan sejak awal bagaimana perkuliahan itu akan dilakukan, bagaimana teknik penilaian dan juga rubrik penilaian yang akan diberikan baik itu tugas, praktikum maupun teori. Teknik penilaian yang digunakan berupa tes dan non-tes, serta menitikberatkan pada persentase penilaian capaian pembelajaran mata kuliah. CPMK 1 mempunyai persentase 5% dan mempunyai 2 indikator penilaian. Dengan penilaian berupa tes yang akan dilakukan post-tes pada akhir pertemuan pertama. Dengan tipe soal bervinyet, mengikuti standar ujian kompetensi tenaga teknik kefarmasian supaya mahasiswa terbiasa dengan soal-soal ujian kompetensi. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah yang kedua mempunyai persentase total 83% karena mempunyai 7 sub CPMK dengan 28 indikator dan mempunyai teknik penilaian berupa tes di akhir pertemuan 11 pada akhir CPMK 2 melalui kuis dan non-tes berupa unjuk kerja praktikum, keaktifan di kelas, sikap, penugasan berupa jurnal praktikum dan laporan praktikum. PMK 3 sebesar 12% dengan 1 indikator dan 1 teknik penilaian yaitu non-tes berupa unjuk kerja presentasi dan berupa makalah yang akan dikumpulkan sebagai penugasan. Masing-masing dari tes dan non-tes telah dilengkapi rubrik penilaian berupa kriteria penilaian sehingga mahasiswa tidak kesulitan mengikuti tugas yang diberikan. Ada beberapa kriteria penilaian untuk sangat memuaskan pada nilai 85-100, memuaskan 70-84, cukup memuaskan 55-70, dan kurang memuaskan kurang dari 54. Rubrik penilaian yang saya pilih berupa rubrik penilaian kualitatif. Setelah nilai selesai untuk dikoreksi, maka saya akan memberikan nilai tersebut kepada mahasiswa melalui Learning Management System pada .umg.ac.id supaya teman-teman mahasiswa bisa melihat sendiri nilai mereka dan juga
Jika dilakukan remedi, maka saya akan memberi kesempatan dengan mahasiswa yang memiliki nilai fitokimia di bawah B. Setelah dilakukan remedi, maka nilai akhir akan saya masukkan ke dalam siakat.umg.ac.id. Saat itu nilai sudah tidak bisa untuk diperbaiki kembali. Metode penilaian tersebut yang saya lakukan supaya terbuka dengan mahasiswa terkait dengan penilaian. Baik, itu dia penjelasan saya terkait dengan metode delivery, interaction, dan assessment. Kemudian untuk lebih memahami lagi apa yang saya lakukan di kelas selama perkuliahan dan praktikum, saya akan menyajikan video Zoom meeting saya berupa sinkronus dan juga cuplikan praktikum yang saya lakukan pada mata kuliah fitokimia pertemuan 2 terkait dengan screening fitokimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman mahasiswa atas kehadirannya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Saya ingatkan lagi ya untuk melakukan absensi di Spada karena absensinya akan ditutup pukul 13.30. Sudah melakukan absensi semua? Sudah, Bu. Ya, oke. Jadi sebelum kita mulai seperti biasa ya, saya minta tolong untuk PJM ke mata kuliah Lailatul Musdalifah memimpin doa sebelum mulai perkuliahannya. Silahkan Mbak Lailatus. Baik, sebelum kita memulai mata kuliah fitokimia pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih Mbak Lailatul Musdalifah. Baik teman-teman, hari ini kita akan memasuki materi kedua ya dari saya. Sudah, Bu. Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang screening fitokimia. Tapi sebelumnya saya mau review sebentar ya kuliah di awal kemarin terkait pendahuluan fitokimia dan juga tahap analisis fitokimia. Ada yang masih ingat nggak screening fitokimia ini merupakan tahapan keberapa ya dari analisis fitokimia? Ada yang masih ingat? Tahapan kedua. Tahapan kedua. Yang pertama apa? Tahapan pertama? Pengambilan ekstraksi. Yang melakukan ekstraksi ya. Oke, terima kasih jawabannya teman-teman mahasiswa. Lanjutkan. Oke, untuk hari ini yang akan kita bahas itu terkait dengan screening fitokimia, di mana pada mata kuliah ini dan pada pertemuan kedua ini kalian diharapkan bisa memahami terkait screening fitokimia, dan pada pertemuan berikutnya akan dilakukan praktikum sehingga kalian bisa melakukan beberapa uji pada screening fitokimia dengan benar secara disiplin dan bertanggung jawab. Jadi di sini kalian juga akan dinilai dari mulai bagaimana kalian praktikum, kemudian bagaimana nanti kalian memahami perkuliahan dengan tes, dan juga dari sikap kalian ketika pembelajaran pada hari ini. Jadi tolong teman-teman aktif dan juga disiplin ya untuk mengikuti perkuliahan. Oke, berikut adalah referensi yang saya gunakan. Di sini juga sudah saya cantumkan di kontrak kuliah dan juga di RPS. Jadi yang utama ini adalah buku pengantar fitokimia D3 Farmasi. Oke, saya mulai. Nah, kemarin kalian sudah belajar tentang skema analisis fitokimia. Saya ulang kembali ya. Jadi, analisis fitokimia itu dimulai dari adanya simplisia atau bahan alam. Simplisia atau bahan alam yang diambil yang bagaimana kalau kalian seorang farmasi? Bahan alam yang diambil seperti apa? Apakah semua bahan alam kita ambil atau harus ada bahan alam tertentu? Mungkin ada yang bisa membantu? Mungkin Bu. Kenapa?
yang bermanfaat ya. Ya, jadi kalau kita bermanfaat untuk apa kalau seorang farmasi? Bermanfaat untuk kesehatan atau bermanfaat untuk efek terapi ya. Dimana setelah tahu nih ada bahan alam ini bermanfaat untuk efek terapi, maka selanjutnya kita buat suatu simplisia. Nah, simplisia ini biasanya dalam bentuk cacahan ya, cacahan yang sudah dikeringkan, sudah dibentuk serbuk. Nah, di mana serbuk yang dikeringkan ini akan kita lakukan penapisan fitokimia atau yang kita kenal dengan screening fitokimia ya. Nah, apa itu penapisan fitokimia? Nah, setelah ini akan kita bahas bersama. Oke, kita mulai. Kalau kalian dengar kata screening yang ada di bayangan kalian itu seperti apa? Mendeteksi, Bu. Oke, mendeteksi ya, bisa juga mendeteksi. Oke, saya tampung dulu, nanti kita akan belajar bersama. Kalau kalian dengar screening, berarti kan sesuatu yang cepat. Iya atau enggak? Iya, Bu. Sesuatu yang harus mudah, cepat, dan ditemukan langsung hasilnya ya. Seperti halnya itu screening antigen, kemudian kita lihat sekarang. Ternyata benar, screening fitokimia juga seperti itu. Dia merupakan penelitian pendahuluan. Jadi, kalau misalnya COVID-19 itu kan screening pertama itu apa? Rapid antigen ya. Karena rapid antigen itu paling cepat didapatkannya. Jadi sama seperti screening fitokimia. Nah, screening fitokimia ini adalah penelitian pendahuluan tujuannya untuk mengetahui golongan senyawa kimia yang terkandung dalam tanaman yang biasanya mempunyai aktivitas biologi, terutama kalau dalam ilmu kefarmasian yaitu yang mempunyai efek terapi ya. Nah, senyawa kimia ini biasanya kita sebut apa yang di pertemuan pertama? Senyawa kimia golongan apa? Ya, Mila? Alkaloid. Ya, alkaloid itu termasuk golongan apa? Alkaloid, flavonoid, golongan? Senyawa metabolit sekunder, Ya, Bu. senyawa metabolit sekunder. Ya, terima kasih Safira. Nah, di mana sebelum dilakukan screening fitokimia itu harus dilakukan pemisahan. Ada yang harus dilakukan ekstraksi awal, dan ekstraksi awal harus digunakan pelarut yang dapat melarutkan senyawa tersebut. Bisa bersifat polar, semipolar, maupun nonpolar. Oke, jadi ini persyaratan screening fitokimia ya. Tadi yang saya bilang, karena dia merupakan screening, hal yang cepat dan hal yang harus mudah, harus cepat hasilnya, maka metodenya juga nggak boleh yang ribet atau harus yang sederhana ya. Kemudian metodenya itu juga cepat dan tidak memakan waktu. Sama seperti kalau kita mau tahu sebenarnya tumbuhan daun jambu biji ini apakah ada nggak flavonoidnya? Apakah kalian harus menunggu 2 bulan untuk mengetahui? Enggak kan, kalau 2 bulan saja untuk mengetahui ada flavonoid, nanti pembuatan obatnya semakin lama ya. Jadi, sehingga screening fitokimia itu juga harus tidak memakan waktu. Selain itu, peralatannya juga sederhana. Jadi biasanya hanya berbekal tabung reaksi, kemudian ada pipet, dan juga tabung seperti itu ya. Pokoknya tidak boleh metode itu yang sangat rumit. Karena tujuannya screening hanya untuk mengecek secara kualitatif ada atau tidak ada, bukan berapa jumlahnya, tapi hanya secara kualitatif. Jadi kalau kualitatif itu tidak ada jumlahnya ya. Kemudian metode itu harus selektif terhadap golongan senyawa tertentu. Jadi misalnya kita melakukan uji untuk alkaloid, screening fitokimia untuk alkaloid. Biasanya screening itu kebanyakan reaksi warna ya, bisa pengendapan atau warna. Nah, misalnya dia itu diberikan bereaksi untuk uji alkaloid, tetapi di saat kita menguji untuk flavonoid dia positif. Nah, maka itu metodenya tidak selektif. Yang dimaksud selektif itu ya hanya untuk alkaloid saja. Dan screening fitokimia ini juga disebut semi kualitatif karena masih ada yang kita ukur seperti jumlah sampelnya berapa dan juga berapa tetes yang harus kita berikan. Oke, kita masuk materi selanjutnya terkait dengan screening untuk beberapa metabolit sekunder.
Nanti ada alkaloid, kemudian glikosida, steroid, terpenoid, antraquinon, dan juga flavonoid, serta polifenol dan tanin. Yang pertama, kita akan membahas tentang screening alkaloid. Masih ingat nggak ini tumbuhan apa yang mengeluarkan getah? Ini termasuk narkotika. Opium, Bu. Ya, opium. Wah, ini adalah video identifikasi dari alkaloid ya, menggunakan screening. Kita akan lihat bersama bagaimana prosedur dan caranya dan bagaimana menilai dia positif. Golongan kedua, reagen Bouchardat. Golongan ketiga, reagen Dragendorf atau reagen Mayer. Nah, setelah semua reaksi ditambahkan harus didiamkan. Kenapa kok harus didiamkan? Karena reaksi pengendapan itu tidak berlangsung cepat ya, jadi harus kita tunggu. Ada minimal dua yang positif ya. Untuk sampel relatif menunjukkan untuk golongan 2 Bouchardat terbentuk endapan. Ya, jadi terbentuk endapan, maka dikatakan dia positif mengandung alkaloid meskipun yang fosfo ini tidak terjadi pengendapan maupun yang Mayer, tapi minimal 2 positif sudah dikatakan positif mengandung alkaloid. Oke, terima kasih teman-teman mahasiswa atas perhatiannya. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan terkait screening fitokimia. Silahkan, saya beri kesempatan. Bu izin bertanya. Iya, silahkan Safira. Untuk screening metabolit saponin itu bagaimana, Bu? Iya, tadi kan sudah saya jelaskan ya terkait screening golongan metabolit saponin, yaitu dengan cara uji buih dan juga dengan uji hemolisa ya. Tadi yang uji buih ini mungkin ada yang belum dipahami ya terkait uji buih. Seperti yang saya jelaskan tadi ya, bahwa ekstrak tersebut harus ditambahkan air suling selama 10 ml dan positif ketika memang terjadi buih yang stabil. Tadi mungkin dipikirnya karena saponin itu belum saya jelaskan gitu ya Mbak ya, tapi sebenarnya saponin itu sudah sama dengan glikosida. Jadi dia tidak bisa berdiri sendiri biasanya saponin, jadi bergabung dengan glikosida bernama glikosida saponin. Nah, dia positif juga ketika uji buih bila ada buih yang tingginya 3 cm dan stabil selama 30 menit. Begitu Mbak Safira. Dan juga bisa juga dengan tes Lieberman-Bouchard. Jadi kita memakai asam asetat anhidrat dan juga H2SO4 pekat. Tadi ya tugas kalian untuk mencari berapa persenkah H2SO4 pekat itu. Nah, kemudian ketika nanti hasilnya hijau biru seperti gambar, maka dia positif saponin steroid. Kalau dia merah ungu, saponin triterpenoid. Kalau dia kuning muda, sapogenin jenuh. Ya, jadi saponin itu adalah senyawa yang pasti bergabung dengan glikosida. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan lagi Mbak Safira atau sudah jelas? Sudah jelas, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Oke, mungkin ada lagi yang bertanya. Kalau misal sudah tidak ada, saya akan melakukan kesimpulan ya atau meresum lagi materi pada siang hari ini. Yang pertama kita sudah membahas terkait dengan apa itu screening fitokimia. Dia merupakan suatu penelitian pendahuluan di mana dengan penelitian ini kita bisa mengetahui secara cepat kandungan dari bahan alam. Oleh karena itu, kenapa sekarang bahan alam itu sangat berkembang? Jadi bisa dijadikan obat multivitamin ya, seperti COVID sekarang kan digunakan untuk multivitamin seperti echinacea. Echinacea itu untuk apa biasanya? Echinacea yang ada di dalam ibus untuk apa biasanya? Meningkatkan
Ya, imun, betul, daya tahan tubuh ya. Nah, itu kenapa kok harus dengan cepat screeningnya ya, supaya dapat dikembangkan selanjutnya lebih mudah lagi. Nah, kemudian dari screening itu terdapat reaksi-reaksi yang dapat digunakan apabila misalnya kita tidak bisa beli jadi ya, seperti Dragendo bisa beli jadi, kalau nggak punya bisa kita buat sendiri. Nah, kemudian juga di screening fitokimia itu ada beberapa kelemahan. Salah satunya adalah timbulnya positif palsu, kemudian timbulnya false negatif, kemudian pertimbangan pelarut juga penting dalam melakukan screening. Jadi memang harus disesuaikan dengan golongan metabolit sekundernya. Oke, jadi itu kuliah kita pada hari ini ya. Untuk lebih jelasnya dan lebih mengerti atau memahami, maka kita akan melakukan praktikum minggu depan. Seperti respons yang sudah diberikan ya sebelumnya, silakan kalian membuat jurnal terlebih dahulu untuk praktikum screening fitokimia ya. Kemudian kita bahas bersama sesuai simplisia yang kalian dapatkan. Oke, mungkin cukup dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Oh iya, saya ingatkan lagi. Ini kan ada lomba ya. Ada lomba di P2MD. Nah, itu kalau teman-teman mau mengikuti, silahkan daftar ya. Jadi, enak kalau misalnya kita bisa berkecimpung di lomba-lomba seperti itu ya, atau hibah. Nah, kita banyak dapat manfaatnya. Salah satunya kita menambah soft skill. Jadi, jangan mau kalian hanya menjadi mahasiswa yang kuliah pulang ya. Jadi, harus banyak mengikuti lomba-lomba seperti itu dan juga mengikuti organisasi juga. Nah, kalau misalnya kalian berkenan untuk mengikuti lomba, bisa hubungi saya ya, bisa di luar kuliah seperti itu untuk mengetahui detailnya. Atau menghubungi langsung Kaprodi ya, kalau misalnya tertarik. Oke, terima kasih teman-teman mahasiswa, tetap semangat ya, jaga protokol kesehatan. Saya akhiri perkuliahan pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ani. Terima kasih Bu Anin. Berdasarkan yang di materi atau kita diskusi dulu. Yang pertama adalah cara kerja. Kalau ini seperti materi ya? Iya, di sini di jurnal sebanyak 2,5 mili itu kan hampir sama ya. Satuannya juga sama. Nanti reaksinya yang kita sediakan adalah mayat dan ini uji apa? Uji kami. Jadi belakunya yang ini yang digunakan bagaimana tahunya kalau ini ada endapan atau enggak? Dilihat dibandingkan sama foto. Jadi nanti kalau misalnya di laporan, mukanya harus kalau mau memotret harus disejajarkan dengan foto. Ya. Terus kan yang sudah ada yang ada ya, nanti lama-lama dia akan menunjuk. Ini yang dengan pikiran. Universitas Muhammadiyah Gresik, milenial berprestasi.